Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Saputra dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya rangkum ke dalam PowerPoint berjudul Penerapan Aljabar pada Algoritma Dash dan Transformasi Web Descript dalam Program Aplikasi Keamanan Citra Digital untuk tugas ujian akhir semester aljabar mata kuliah aljabar linear. Oke, langsung saja. Penjelasan singkat di sini. Jurnal ini membahas penerapan konsep aljabar dalam algoritma DES dan transformasi wavelet script pada aplikasi keamanan citra digital. DES adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan operasi aljabar seperti XOR dan permutasi. Transformasi wavelet script juga menggunakan konsep aljabar untuk keamanan citra digital seperti sifat ortogonal dan bermutasi. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan bertukar data. Data digital termasuk gambar, audio, video memerlukan perlindungan yang baik agar tidak disalahgunakan. Oke. Pertukaran data dan informasi saat ini tidak hanya berupa teks, melainkan juga berupa gambar, audio, dan juga disimpan secara digital. Dan data dan informasi yang dimiliki termasuk salah satu barang berharga yang perlu dijaga dan diamankan. Citra atau gambar merupakan salah satu bentuk data dan informasi digital yang sering disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaan citra digital yang sering terjadi adalah rekayasa foto dan penyebaran foto pribadi secara ilegal. Tentunya hal ini dapat merugikan pihak pemilik foto tersebut. Oke. Yang kedua ada kriptografi. Kriptografi memainkan peran penting dalam keamanan data dan informasi. Tujuan utamanya adalah mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi yang sensitif. Kriptografi atau kriptologi memegang peran penting dalam membangun keamanan dan informasi. Kriptografi merupakan salah satu teori matematika yang sering digunakan dalam teknologi informasi. Kriptografi bertujuan agar data dan informasi tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak, sehingga informasi dapat terjaga dengan aman. Oke, singkat saja, fungsi dasar kriptografi adalah enkripsi, dekripsi, dan key. Kriptografi digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu simetris, asimetris, dan fungsi hash. Oke, next. Algoritma DES. Deskripsi dari DES. DES adalah algoritma kriptografi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi blok 64 bit dan menghasilkan ciphertext dan plaintext. Panjang kunci yang digunakan adalah 56 bit, namun panjang kunci sebenarnya yang dimasukkan adalah 64 bit. Karena setiap bit kelipatan 8 tidak digunakan dalam algoritma, namun hanya digunakan untuk parity check. Kunci dapat berupa angka 56 bit dan data diubah sewaktu-waktu. Proses enkripsi dan dekripsi. DES menggunakan teknik konfusi dan difusi untuk mengacak data. Algoritma ini terdiri dari 16 putaran enkripsi yang memperkuat keamanan data. Sebuah DES memiliki 16 putaran yang melakukan kombinasi teknik yang sama terhadap plaintext sebanyak 16 kali. Operasi aljabar dalam DES. Operasi XOR. XOR adalah operasi aljabar boolean yang digunakan dalam DES untuk menggabungkan blok data dengan kunci enkripsi. Simbol yang digunakan untuk XOR adalah dapat dilihat dalam slide yang saya tampilkan. Dan permutasi. Permutasi adalah proses mengacak urutan bit dalam blok data. Contoh permutasi dalam DES adalah initial permutation atau IP dan inverse initial permutation atau IP-1. Oke, sedikit saya jelaskan maksud dari permutasi ini. Terus permutasi ini ada skema global dari DES yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, blok plaintext bermutasi dengan matriks permutasian awal atau initial permutation atau IP tadi.
Hasil permutasi awal kemudian di enchippering sebanyak 16 kali atau 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil enchippering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balik atau inverse initial permutation atau IP manual menjadi produk ciphertext. Transformasi wavelet discrete. Deskripsi. Transformasi wavelet discrete adalah teknik pemrosesan sinyal yang digunakan dalam pemrosesan citra atau gambar. Metode ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi memori dan kombinasi analisis skala frekuensi. Oke, konsep aljabar. Transformasi ini menggunakan basis ortonormal dan ruang Hilbert untuk menggunakan representasi data yang efisien. Sifat ortogonal dari basis-basis memastikan bahwa transformasi tidak kehilangan informasi penting. Penerapan aljabar dalam transformasi wavelet. Yang pertama ada ruang Hilbert. Ruang Hilbert adalah struktur matematis yang digunakan untuk mendefinisikan vektor dan hasil kali dalam. Ruang Hilbert adalah abstrak alami dari R pangkat 3 yang memiliki struktur linear vektor, hasil kali dalam, dan sifat kelengkapan. Yang kedua ada basis Haar. Basis Haar adalah salah satu jenis wavelet yang sering digunakan dalam transformasi wavelet discrete. Basis ini digunakan dalam dekomposisi dan penempatan citra digital. Transformasi wavelet digunakan untuk mengamankan citra digital dengan cara mengubah data representasi skala frekuensi yang sulit diakses oleh pihak tidak sah. Di sini ada contoh dari definisi basis Haar yang dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan di sini. Oke, kesimpulan hasil penelitian. Algoritma DES dan transformasi wavelet discrete terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan citra digital. Konsep aljabar seperti XOR, permutasi, dan sifat ortogonal memainkan peran penting dalam penerapan teknologi ini. Dan dalam pengaplikasian, teknologi ini dapat diterapkan untuk melindungi data digital dari akses tidak sah dan menjaga privasi dan integritas informasi pengguna. Terima kasih. Dan ini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.